juga yang zat yang maha bijaksana. Niki tadi Allah Ta'ala sampun menjelaskan tentang ayat-ayatnya, tinggal kitanya saja bagaimana di dalam melakukan. Gua surat An-Nur ayat 18. Pun mangke dilanjutakan innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Innal ladzina yuhibbuna, dengar iki dikatakan ini merupakan az-zajru atau peringatan yang nomor 8. Tulis di atasnya innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu, ini zajru atau peringatan yang nomor 8. Tulis di atasnya. Di atasnya innal ladzina yuhibbuna niku nomor 8. Peringatan dari Allah Ta'ala yang nomor 8. Peringatan yang nomor 8 dari Allah Ta'ala. Sama gitu dimurati. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat An-Nur ayat 19. Kita murati sesungguhnya orang-orang yang suka untuk memviralkan sebuah keburukan kepada orang-orang yang beriman, ya, keburukan terhadap orang-orang yang beriman, maka bagi mereka itu siksaan yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahui. Allah Ta'ala itu mengetahui dan kalian semua tidak mengetahui. Ini yang nomor 7 ya. Kita akan golongannya innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahsyatu ay bil lisan, orang-orang yang memiliki kegemaran untuk memviralkan sebuah atau menisbatkan sebuah keburukan dengan lisan mereka. Mereka nisbatkan fil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, binisbatiha ilaihim, dengan menisbatkan keburukan tersebut kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang tersebut? Al-usbah. Mereka adalah orang-orang golongan yang ahlul ifki, bahasanya. Mereka adalah para ahlul ifki. Lahum adzabun fid dunya, mereka akan mendapatkan siksaan di dunia berupa bihadil qadaf. Mereka akan mendapatkan siksaan di dunia berupa dihadul qadaf, yaitu berapa kali jambukan? 80 jambukan. Wal akhirah, dan besok di neraka mereka akan mendapatkan siksaan pula, yakni ay bin nari li haqqillah, yakni dengan mereka akan mendapatkan apa? Siksaan di neraka karena haknya Allah Ta'ala. Nila tangriki dikatakan wallahu ya'lamu, Allah Ta'ala maha mengetahui ay intifa'aha anhum, bahwa tindakan buruk tersebut sama sekali tidak ada dari kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian semua wahai para ahlul ifki ayyuhal usbah bima qultum minal ifki la ta'lamuna, tidak mengetahui wujudnya, tidak mengetahui tentang adanya keburukan tersebut di dalamnya orang-orang yang beriman. Sebenarnya ayat ini global ya. Sebenarnya ayat ini global, cuma asbabun nuzulnya itu lebih spesifik. Mana kan ini kan bahwa dalam menafsiri itu para ulama memberikan kelonggaran bahwa i'tibar itu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Al-ibrah niku bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Kalau khususis sabab, asbabun nuzulnya ini secara khusus mekan orang-orang ahlul ifki kemarin disebutkan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Mistah, kemudian Hannah, kemudian Hasan bin Sabit. Mereka semua ini termasuk pentolan-pentolannya ahlul ifki. Mereka adalah golongannya orang-orang yang senang untuk menisbatkan sebuah tindakan buruk kepada orang-orang yang beriman. Gampangane ngomong, senengane miralne barang elek teko wong mukmin. Awas, hati-hati. Ini banyak pada zaman sekarang ini. Kita bahas yang khusus sabab dulu ya. Mereka sangat senang kalau ada keburukan apa dinisbatkan pada orang-orang yang mukmin. Ya,
Ini real, ini sebuah penuduhan cara bahasane wong saiki fitnah. Mereka suka untuk memviralkan dengan cara mengfitnah, untuk menuduhkan sebuah hal yang sifatnya itu buruk kepada orang-orang yang beriman. Maka kalau orang-orang yang seperti ini, mereka akan lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapatkan siksa di dunia, siksaan yang sangat pedih di dunia berupa dicambuk 80 kali, dan di akhir juga akan mendapatkan siksa. Maka ini timbul pertanyaan. Loh. Di dunia sudah mendapatkan siksa, masa nang akhirat juga mendapatkan siksa? Ini timbul pertanyaan. Maka ini sudah dijawab oleh Syekh Aswawi. Sampean lihat tang qaulu li haqqillah. Dzambul ikdam wa huwa mahmulun ala Abdillah bin Ubay wa amma ghairu faqad taba wa hasunat taubatuhu. Tengriki dikatakan yang mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat itu khusus cuma Abdullah bin Ubay. Karena dia cara bahasanya mendapatkan siksaan di dunia berupa harus di haddul qadhaf, dicambuk 80 kali, di akhirat besok Abdullah bin Ubay juga akan dimasukkan ke dalam api neraka. Adapun selainnya Abdullah bin Ubay, maka semuanya itu telah bertaubat dan sungguh telah baik taubatnya mereka. Niki rungokne bahasane ngeten lho. Secara umumnya orang itu kalau sudah mendapatkan hukuman di dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan hukuman. Paham ya? Wong nang dunya ada yang melakukan tindakan haddul qadhaf berupa akhirnya dicambuk 80 kali. Orang di dunia melakukan tindakan berzina, akhirnya dia juga sama, dicambuk juga 80 kali. Dalam rangkanya dia bukan orang yang muhson. Dan juga diasingkan selama 1 tahun. Berarti kan dia sudah mendapatkan hukuman di dunia. Secara kaedahnya, orang itu kalau sudah dihukum di dunia, maka di akhirat dia tidak akan lagi mendapatkan siksaan. Cuma khusus dalam hal ini Abdullah bin Ubay, sekalipun sudah mendapatkan siksaan di dunia, dia juga akan mendapatkan siksaan di akhirat. Rupanya itu tadi. Karena dia sekali lagi ora taubat yang masih melanjutkan tindakannya ini. Ini secara khusus sababnya. Dilengkapkan dengan iki wallahu ya'lam, Allah taala itu mengetahui bahwa para mukminin itu terbebas intifa'aha anhum. Para mukminin terbebas daripada tuduhan-tuduhannya ahlul ifki. Wa antum la ta'lamun wa antum ayyuhal usbah, sedangkan kalian semua wahai orang-orang ahlul ifki itu mengetahui ta'lamuna juga tidak mengetahui wujudnya perkara buruk tersebut kepada orang-orang yang beriman. Kamangane ngomong para ahlul ifki pun pada hakikatnya juga sama sekali mereka tidak pernah tahu. La ta'lamuna, tidak pernah tahu adanya perkara tersebut, kepada adanya barang-barang buruk tersebut, sifat-sifat buruk yang dituduhkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu maknanya Allah taala tahu bahwa dalam hal ini para mukminin terkhusus yaitu Sayyidah Aisyah tidak pernah melakukan keburukan tersebut, wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian semua para ahlul ifki itu juga tidak pernah mengetahui terjadinya barang buruk tersebut dari Sayyidah Aisyah. Itu maknanya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu secara khusus sebabnya. Secara umumil lafzinya ayat ini digunakan ditafsiri bahwa pokoknya semua orang yang senang untuk menisbatkan sebuah tindakan buruk kepada orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan siksa di dunia juga di akhirat. Ki bahaya tenan. Ki bahasanya mengfitnah. Ya. Sekali lagi ini bahasanya apa mang? Fitnah. Mulane dengar iki al-hubbu amalun qalbi wal kalamu amalun lisani. Fal makna alladziina yuhibbuna hadza walau lam yatakallamu bihi li'anna li hadhihi al-mas'alah marahilu tabda'u bil hubbi wa huwa amalul qalbi summa tahaddus summa sama' duna ingkarin. Tambah ngeri kalau dawuhnya Syekh Abdul Asy'ari.
Beliau dawuh, Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau dawuh, loh ini justru ternyata kalau kita lebih jeli bahwa kalau dalam ayatnya itu bahasanya innalladzina yuhibbuna. Jadi tarafnya itu yang pertama al-hub, senengane menuduhkan sebuah perkara yang buruk kepada orang-orang yang beriman. Tarafnya yang pertama ini, nah, al-hub itu amalun qalbi. Senang menuduhkan perkara-perkara yang buruk kepada orang-orang yang beriman, itu adalah pekerjaan hati. Orang kok senengane mengfitnah, itu satu. Itu tarafnya sudah berdosa, walaupun dia tidak mengucapkan. Iling-ilingan. Walaupun dia tidak mengucapkan. Karena bahasanya nang ngriki bukan yatakallamuna bil fahisyah, tapi bahasanya yuhibbuna. Ya. Pertama, yang nomor dua, tarafnya yang lebih atas, yaitu mereka benar-benar membahas, benar-benar mengamalkan, menuduhkan sebuah tindakan yang buruk kepada orang-orang yang beriman. Sehingga sampai ke taraf yang nomor tiga, yaitu taraf mendengarkan tanpa adanya ingkar. Lagi aja sampai kaya ngono. Lano tengah iki ngendikaken sama beliau walidil jarimah dzakara al-haqqu al-marhala al-ula minha wa hiya mujarradu amalil qalbi alladhi lam yatahawal ila nuzu'in wa amalin wa kalamin idam al-mas'alatu khatiratun. Maka ini masalah yang sangat bahaya sekali, sampai-sampai beliau mengatakan bahwa sekali lagi orang kok senang menisbatkan sebuah tindakan buruk kepada orang-orang yang beriman, itu sudah dianggap dosa. Sebelum dia memviralkan, itu wis dosa. Apa maneh sampai memviralkan. Ana wong kok duwe aib cara bahasane ngoten. Atau bahkan jangan seperti itu. Kelasnya itu menuduhkan, memfitnah suatu hal yang tidak dilakukan. Mulane jadi demen ngono ae wis iku dianggap dosa. Wal ba'du yadunnu anna isya'atul fahsya fadhihatun lil muttaham wahdahu na'am hiya lil muttaham lakin qad tantahi bi hayatihi wa qad tantahi bi bara'atihi lakinil musibah anna satakun uswatan sayyi'atan fil mujtama'. Dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi. Iki lho Pak, pentingnya kita itu jangan sampai nuduh sakarpe dhewe, mengfitnah sakarpe dhewe. Karena konsekuensinya berat. Orang yang suka memfitnah orang lain bahwa dia telah melakukan tindakan buruk padahal belum jelas-jelas terbukti, itu kasihan orangnya. Rupane nopo? Dia bahkan sekalipun tatkala dia sudah meninggal, atau bahkan sekalipun telah terbukti bahwa orang yang dituduh itu merupakan orang yang tidak pernah melakukan tindakan buruk yang dituduhkan kepadanya, akan tetapi namanya sudah menjadi jelek, namanya sudah menjadi buruk. Jadi awak dhewe ojo sampai gampang mitnah wong, ojo sampai senengane mitnah wong. Uang belum jelas terbukti bahwa dia melakukan apa atau apa, kok kesusu dilabeli, oh dia itu memang orang yang nggak benar, suka mencuri semisal. Padahal belum terbukti bahwa dia itu benar-benar mencuri atau tidak. Kasihan dia. Ya, jadi dia akan menjadi uswatan sayyi'atan fil mujtama. Dia akan dicap buruk. Namanya wis kadung elek padahal belum positif dia itu benar-benar melakukan perkara tersebut atau tidak. Mulano wa hadza tawjihun al-haqqi subhanahu wa ta'ala ila qadiyatin ammatin wa qaidatin yajibu an tura'ah. Ini merupakan arahan daripada Allah Ta'ala kepada semua umat secara umum agar benar-benar menjaga satu kaidah berupa wahiyya hina tasma'u khabaran yuhdishu al-haya'a aw yatanawalu al-a'rad aw yuhdishu hukman min ahkamillah fa iyyaka an tusyi'uhu fin nas. Iling-ilingan. Tatkala kamu sedang mendengarkan sebuah berita yang ada sangkut pautnya tentang hal yang memalukan atau hal-hal yang hubungannya dengan harga diri atau hubungannya dengan salah satu hukum dari beberapa hukumnya Allah, jangan sesekali kamu memviralkannya di antara para manusia. Karena apa? Li'anal isya'ata ijadu uswatin sulukiyatin inda sami'i liman yuridu ayyaf'al
fayaqula fi nafsi fulanun fa'ala kada wa fulanun fa'ala kada wa yatajarra'u huwa aidun ala misli hadzal fi'li. Dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi, kalau ada orang melakukan hal tersebut, kamu nggak usah ikut-ikut cara bahasanya memviralkan hal tersebut. Karena ini akan menjadi motivasi bagi orang lain untuk ikut serta melakukan hal itu. Cara bahasanya wong saiki menormalisasikan. Napa? Normalisasikan. Ada orang mukmin di belahan bumi manapun, mereka melakukan keburukan apapun, nggak usah dan nggak perlu diviralkan. Karena yang ada nanti itu menjadi menormalisasi kepada yang lain. Loh, wong kae ngelakoni ra wis gak masalah, wis aku wis tak podo ae. Aku tak podo-podo ngelakoni. Jadi akan dijadikan motivasi oleh orang lain untuk hal tersebut dilakukan juga. Ana niku lidzalika tawa'adallahu ta'ala mayyushi'u al-fahsyata wa yansyuruha wa yansyuruha wa yudhi'uha bainan nas lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Saya kan akeh to, Pak. Wong model kayak ini kan akeh to. Malah niki bolak-balik. Jadi ojo sampai keburukannya orang lain itu diviralkan. Karena ketika kamu itu memviralkan keburukan orang lain, itu bukan kok yang ada itu malah hal tersebut menjadi jera bagi orang yang diviralkan, tapi yang ada malah akan memotivasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu real. Wong lus nang kono wis nglakoni wis berarti wis padha ae wis awake. Karena kan gak demen dengan kata-kata yang viral nang TikTok ya bahasanya kita semua adalah pendosa yang sama. Loh, kaedahe gak ngono, Pak. Kon dosa nyolong semisal, aku dosa ngombe semisal. Ya jangan dibahasakan kita sama-sama pendosa. Kalau yang seperti itu dikatakan berarti seolah-olah menormalisasi, seolah-olah disuruh diem kalau ada sebuah kesalahan. Ya gak ngono. Awakmu salah dosa di dalam satu hal, saya wajib mengingatkan kamu di dalam kesalahan kamu itu. Dan tatkala saya melakukan kesalahan dalam salah satu hal, maka kamu wajib mengingatkan saya di dalam kesalahan saya. Sekalipun tiap-tiap dari kita masing-masing memiliki kesalahan di dalam hal yang berbeda. Itu kaidah iku koyo ngono. Wes. Masya Allah mulana dengerki Allah Ta'ala didawakan kalian Syekh Muhammad Al-Asy'arawi wal haqqu tabaraka wa ta'ala lam ya'sim ahadam minal ma'siyah wa amalis sayyi'ah. Memang benar Allah Ta'ala itu tidak memberikan sifat maksum, menjaga para manusia ini dari tindakan dosa dan juga tindakan buruk. Akan tetapi lakinil aswa' minas sayyi'ah isya'atuha bainan nas. Yang lebih buruk daripada tindakan maksiat adalah mengviralkan tindakan maksiat. Wong maksiat itu dosa, tapi sing luwih buruk daripada tindakan dosa adalah mengviralkan dosa. Kita contohkan lah bahasanya ini. Pacaran ya semua. Pacaran itu dianggap dosa. Maka orang-orang yang mengviralkan bahwa segolongan orang yang di sebelah sana itu biasa pacaran itu. Apa yang timbul ketika orang mengviralkan seperti ini? Akan terjadi yang namanya normalisasi. Oh, kono biasa berarti. Ana bahasanya denger iki ngoten. Waqad takunu al-isya'atu fi haqqi rajulin muhtaramin muhabin fi mujtama'ihi musmu'ilmah wa lahu makanatun fa in sami'at fi haqqi ma la yaliku falarubbama ma sami'ta fi hadha syakhsi wa zahadaka fi hasanatihi wa ijabiyatihi fa ka'anna min hasanati hadzal rajul. Dan bahkan nyuwun sewu ketika orang itu memviralkan sebuah tindakan buruk dari seseorang, yang ada akan membuat seseorang itu dilabeli buruk seburuk-buruknya, seolah-olah tidak ada kebaikannya sama sekali. Misalnya contoh-contoh satu mawon, ada napa namine kiai ngaten katakan melakukan tindakan buruk apa ngono rupane. Semisal apalah terserah.
Lah ini orang-orang sekarang dalam memiliki pandangan itu kurang adil. Nah, bahwa kurang adil. Kalau ada seorang kiai melakukan salah satu keburukan saja, maka seolah-olah langsung mengatakan bahwa kiai ini sudah tidak patut lagi untuk diikuti. Nah, ini kesalahannya orang-orang zaman sekarang. Ono kiai semisal ya kebetulan kok dia itu kok khilaf, entah itu semisal kok dia itu melakukan kekhilafan berupa apa atau apa, langsung orang-orang wes kiai guys gak patut diikuti las, dia sudah seolah-olah tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Lah itu jangan seperti itu. Pokoknya iling-ilingan dalam hal ini kita itu harus tengah-tengah. Kabeh sing jenenge menungso iku tetep menungso. Eling-elingan. Kabeh sing jenenge menungso iku tetep menungso. Mas yo kiai, mas yo habib, mas yo sapa ae, mas yo wali sekalipun. Kabeh menungso iku tetep menungso. Artinya bagaimana? Manusia bukanlah sosok malaikat yang akan terus-menerus hanya melakukan tindakan baik tanpa keburukan. Juga yang namanya manusia bukanlah seorang setan yang terus-terusan melakukan tindakan buruk tanpa adanya hal yang baik. Tapi manusia adalah manusia yang terkadang ya luput, ya terkadang kemudian dia juga melakukan kebaikan sehingga dia tobat daripada keburukannya. Iki pandangannya harus seperti itu. Ma'ana wa hadzal mas'alah wa hadhil mas'alah ya ta'lil alladhi yasturullahu bi ghaibal khalqi anil khalqi idzan satru ghaibin nas anin nasi ni'matun kabiratun tusri al khair fil mujtama' wa tunmi'i. Ngeri dikaaken kalau ada sebuah keburukan iku aja diviral nih cah. Kalau ada keburukan iku aja diviral nih. Ono wong nglakoni apa nglakoni aja diviral nih. Yang kasihan itu ya memang orangnya yang diviralkan itu kasihan. Tapi efek yang lebih besar dari diviralkan itu loh adalah nopo itu menjadikan standar normalisasi kepada orang lain. Malah menjadi contoh. Betul loh. Mulakno teng ngriki orang itu kalau keburukannya ditutup, menutupi keburukannya orang lain tidak diviralkan, itu merupakan akan menjadi kebaikan untuk mujtama keseluruhan. Wes gampang ngomong lek kula boleh membahasakan dengan bahasa yang kasar, ngeten. Kamu munafik pura-pura baik itu lebih baik daripada kamu terlalu jujur menampakkan segala keburukan kamu. Paham ora, Pak? Ketoke nang njaba api ora ngetokne elek blas. Monggoku kuwi luwih apik daripada kue menampakkan secara terang-terangan segala bentuk keburukan kamu. Kemudian kamu mengatakan, yo maklumlah aku kan gak salah. Berpura-puralah menjadi orang yang baik agar kelak di waktu yang akan datang kamu benar-benar menjadi orang yang baik. Itu pentingnya awak dhewe nglakoni koyo ngono iku. Ana seorang kiai syair ngendikaken fakhud bi ilmi wala tarkan ila amali wajnis simara wa khallil udalin nari. Didawe penak, Pak. Fakhud bi ambillah ilmuku wala tarkun ila amali, jangan kamu tindakanku bagaimana. Wajnis simara, ambillah buahnya, wa khallil nari, sedangkan kayu-kayunya itu lemparkan saja, buanglah api. Artinya bagaimana? Ketika akan fakhud bi ilmi. Wes pokoknya isbatnya itu kita itu kepada orang lain adalah kita ambil baik-baiknya, sedangkan keburukan-keburukannya ayo benar-benar ditutupi. Bukan kok mencoba untuk bahasa ini membenarkan keburukannya tersebut, mboten. Memang segala keburukan yang ada di dunia ini harus ditutupi serapat mungkin. Tujuannya itu tadi, biar tidak menjadi normalisasi untuk orang yang lain.
terkhusus nang ngriki seperti yang didhawuhaken kalian guru sekumpul sering beliau dawuh terkhusus keburukannya guru. Dawuh beliau keburukane guru iku mulane murid iku sampai kongkon donga. Murid iku sampai dikongkon donga, Allahumma sur ayuba muallimi anni li alla tadhhaba anni barakatuhu anni. Bahasanya kurang lebihnya seperti itulah. Ya Allah Gusti, nyenan tolong tutupi aib-aib guru saya dari saya. Jangan sampai aku ndelok aib guruku. Krana wong ku lek ndelok aib wong liya pamane gurune ini akan mendapatkan seorang tersebut kehilangan barokah daripada seorang gurunya. Membiarkan keburukan itu terjadi secara rapi tertutupi mboten. Akan tetapi agar tidak ada satu uswah atau satu contoh untuk orang-orang itu melakukan sebuah tindakan yang buruk tersebut. Secara bahasa kasar ngomong ini, kamu boleh melakukan tindakan buruk itu, tapi tolong jangan di luar. Lakukan saja di dalam rumah agar ini tidak menjadi normalisasi bagi orang lain. Pesannya seperti itu. Jadi Masya Allah, pokoknya semua keburukan harus ditutup, bahkan sekalipun dari diri kamu sendiri. Lawang saiki ora. Wong liya gak memviralkan, malah dianya sendiri yang memviralkan. Dengan bangganya gawe status. Kan ngono to, Pak. Awake dhewe lho malah memviralkan. Dengan bangganya malah gawe status, mbok kuwi status pacaran, mbok kuwi marono nomor loro apa iku jenenge mendem digawe story. Marono judi, bahasane jackpot, ngono ya digawe story jackpot. Sing mau viralkan malah awake dhewe. Kalau di TikTok yang banyak itu biasanya wong wedok yang sudah lepas dari kudung. Di viral nih bahwa kondisi saya yang sekarang ini memang sudah membuka aurat, tidak pakai kerudung, tapi perlu kalian ketahui bahwa dulu saya itu merupakan orang yang mondok, bahkan sudah berhafal Al-Quran berapa juz. Malah mereka sendiri yang memviralkan. Coba yang ini, Pak. Sekali lagi, itu kalau diviralkan akan menjadi tren. Kalau itu menjadi tren, orang sudah tidak akan malu untuk mengucapkan sama podo masih aku yo alumni pesantren. Tapi delon kelakuanku saiki wis dadi koyo ngene. Itu lama-lama akan menjadi sebuah tren. Jadi ayo ini tren ini kita buat tren yang baik. Sekalipun itu hanya cara bahasa kasar ngomong belum terrealisasi secara baik. Jadi kesimpulannya, melana wakan pun kula materaken ya, ini ada khususis sabab, ada umumil lafzi. Umumil lafzi daripada ayat ini, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adamun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Orang yang memviralkan keburukan orang lain atau orang yang memviralkan bahkan keburukannya dirinya sendiri, mereka akan mendapatkan adzabun alimun, siksa yang sangat pedih di dunia dan juga di akhirat. Ayo aib dewe-dewe ditutup, bahkan aibnya orang lain ayo juga ditutup. Wis to Pak, sumpek ketok aib upeng ya sumpek rasanya. Ditutupi kabeh. Cara bahasa ngoten nggih, iling-ilingin tenanan. Berpura-puralah baik hingga kelak kamu benar-benar menjadi orang yang baik. Harus kamu pura-pura menjadi orang yang baik. Itu selama ini yang cara bahasanya saya sendiri juga prinsipnya juga seperti itu. Jadi ono kancamu cerita keeleane, ojo malah mbok bandingi podo Pak. Biasanya kan awak dhewe malah elek-elekan aib to Pak. Oh yo sangaran aku malah setahun ngene. Bathukmu kuwi. Kamu harus berpura-pura baik. Karena harapannya ketika kita berpura-pura baik, harapannya kelak kita benar-benar menjadi orang baik. Kita lanjutkan.
Lalu nih gua terakhir pesannya dari seorang syair, fakhud bi ilmi wala tarkun ila amali wajnis simara wa khallil auda linnari. Ambillah ilmuku dan jangan engkau lihat tindakanku. Ambil saja buah dariku dan untuk kayu-kayunya buang saja ke api. Pohon itu tidak semuanya bisa dimanfaatkan. Pohon itu tidak semua dimanfaatkan secara baik, tapi buahnya ambilan, sedangkan yang buruk berupa ranting-rantingnya buang saja ke api. Ya bodohlah, seperti halnya mawar, ya bunga mawar itu terlihat sangat indah, tapi di keindahannya ternyata juga masih menyimpan yang namanya duri. Orang melihatnya bagaimana? Ya normal, yang keindahannya diambil, yang buruk itu ditinggalkan. Ini ceritanya kuwatah yang seperti itu sangat banyak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus kalau lanjutakan malih, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Surat Al-An-Nur ayat 20. Ayat 20 ini merupakan az-zajrur 8. Tulis walaula fadlullahi alaikum, di atasnya ini merupakan az-zajru yang nomor 8. Kita murati walaula fadlullahi yang nomor 8 adalah walaula fadlullah, andaikan tidak ada anugerahnya alaikum atas kalian semua, wa rahmatuhu, dan juga rahmatnya Allah, wa annallaha raufur rahim, dan sesungguhnya Ta'ala itu adalah zat yang maha penyayang lagi maha pengasih. Ai la ajaltum, jawabnya niki walau la fadlullahi alaikum ay ayyuhal asbah wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim bikum la ajalakum bil uqubah. Andaikan tidak ada anugerah dan kasih sayangnya Allah dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha kasih juga maha penyayang, niscaya Allah Ta'ala akan mempercepat siksaannya kepada kalian wahai ahlul ifki secara langsung, secara tunai di dunia. Tapi realnya nopo tidak dilakukan. Ibu ngonten ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha rauf rahim. Undur kam fadlim minallahi ta'ala tafaddal ibadi fi hadil hadisah fa fi kulli marhalatin min marahil hadil qadiyah yaqulu subhanahu walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa hada dalilun ala anna ma hadasa kana lil mu'minina nikmatun wa khairun wa in dhannuhu ghaira dalik. Pun ngriki ngendikaken, lihatlah betapa kasih sayang, betapa besarnya kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita semua para hamba-hambanya Allah ini. Betapa banyak kam fadlin, anugerahnya Allah, kam rahmatin, dan kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita semua. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa may yattabi khutuwati ya ayyuhalladzina lanjut ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Ini sebenarnya tak mana nih dah? Turun dah. Huwan sak manten mawon yen berarti surat An-Nur ayat 21 ilauna wallahu a'lam bissawab.